Banyak orang yang sudah berusaha menafsirkan kitab Wahyu. Siapakah naga merah? Siapakah binatang yang keluar dari laut? Siapakah binatang yang keluar dari darat? Siapakah antikristus? Siapakah dua saksi? Ada yang berkata antikristus 666, yang dimaksud adalah Nero. Ada yang berkata binatang yang keluar dari laut adalah Katolik Roma. Ada yang berkata naga merah yang dimaksud adalah Cina. Dan masih banyak penafsiran lain yang terus terang hanya sesuai dengan sebagian nubuat tetapi tidak sesuai dengan nubuat yang lain. Terus terang tafsir-tafsir yang ada disebabkan karena kita berusaha mencocokkan musuh kita supaya masuk ke dalam kitab Wahyu, termasuk saya. Saya ingin Islam masuk ke dalam nubuat dalam kitab Wahyu dan mencoba mencocokkannya. Sekali lagi, hasilnya hanya cocok sebagian tetapi tidak cocok dengan bagian yang lain. Tetapi bagaimana jika kita buang dulu semua keinginan kita? Kita buang dulu keinginan untuk menjadikan nubuat Wahyu ini adalah tentang kita. Dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis Wahyu. Apa saja peristiwa di dalam kitab Wahyu yang pernah terjadi di dalam sejarah? Hasilnya sangat mengejutkan. Saya sendiri sebenarnya tidak suka. Tetapi saya mesti jujur. Inilah yang saya temukan. Yuk kita mulai aja ya. Nah, saya mau mulai dari nubuat yang paling jelas dulu. Kita mulai dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada dewa dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh dewa, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Satu hal yang paling jelas di sini adalah anak laki-laki yang dimaksud adalah Yesus Kristus, yang kemudian naik ke surga. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa si perempuan itu? Siapa si naga merah? Apa yang dimaksud dengan lari ke padang gurun dipelihara 1260 hari? Untuk si perempuan kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah Bunda Maria. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Sekarang kita simpan dulu dua kemungkinan jawaban ini. Dan kita simpan dulu siapa si naga merah dan apa maksudnya 1260 hari. Satu hal yang pasti adalah anak lelaki itu berbicara tentang Yesus Kristus dan dia naik ke surga. Kita lanjut dulu ke Wahyu 13. Seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah tang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat dewa, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Banyak yang memberi penafsiran, binatang dari laut yang dimaksud adalah Romawi. Tetapi apa maksudnya si naga itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu? Kita simpan dulu pertanyaan ini. Tetapi yang menarik adalah dikatakan
Binatang itu diberi kuasa untuk melakukannya selama 42 bulan. 42 bulan adalah 1260 hari dalam kalender Yahudi. Jadi kemungkinan waktu binatang itu diberi kuasa 42 bulan, sama dengan waktu perempuan itu lari ke padang gurun yang sudah dibicarakan sebelumnya. Sekarang kita balik dulu ke Wahyu 11. Di ayat 1 dan 2 dikatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci dewa dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Di sini kita mendapatkan keterangan lain tentang apa yang terjadi selama 42 bulan, yaitu pelataran bait suci akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan akan diinjak-injak. Kemudian dari ayat 3 sampai 11 dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari dewa ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Nah, di sini sekali lagi kita menemukan 1260 hari. Jadi di dalam rentang waktu 1260 hari itu ada 2 nabi yang akhirnya dibunuh dan bangkit, ada perempuan yang lari ke padang gurun, dan ada binatang laut yang mengalahkan orang-orang kudus. Siapakah 2 orang ini? Di dalam ayat ini ada petunjuk bahwa mereka adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Kita bisa menafsirkan pohon zaitun adalah Yahudi dan kaki dian adalah Kristen atau gereja. Jadi 2 orang ini adalah 2 orang Yahudi Kristen. Dan yang terakhir di Wahyu 12 ayat 13-17 dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum dewa dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam kalender Yahudi, 42 bulan 1260 hari adalah 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa adalah 3,5 masa. Jadi sekarang kita punya 5 hal yang terjadi di sekitar 3,5 tahun ini. Yang pertama adalah perempuan lari ke padang gurun, binatang laut berkuasa, bait suci diinjak-injak, 2 saksi yang dibunuh, dan pemburuan keturunan yang lain. Pertanyaannya, apakah ada peristiwa dalam sejarah yang memenuhi semua cerita ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita lanjut dulu ke Wahyu 13 ayat 11, yang paling menarik dan perlu kita ketahui juga. Ada binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya.
Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia menekan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, iklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mungkin ini adalah bagian yang paling menarik dan paling banyak ditafsirkan orang. Tetapi kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, kita harus pahami dulu beberapa hal. Yang pertama, binatang ini seperti anak domba dan berbicara seperti naga. Anak domba jelas adalah Yesus. Naga kita masih pertanyakan, kemudian dia tidak berdiri sendiri. Dia berhubungan dengan binatang yang keluar dari laut dan menyebabkan semua orang menyembah binatang yang keluar dari laut itu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan. Apakah ada peristiwa dalam sejarah yang memenuhi semua cerita ini? Jawabannya adalah ada. Pada tahun 70, Bait Suci Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Apa yang terjadi di sekitar tahun 70 itu? Ini yang menarik. Yang pertama, ada Petrus dan Paulus yang ditangkap dan dieksekusi mati di Roma sekitar tahun 64 sampai 67. Dari mereka ditangkap sampai dieksekusi bisa dikatakan 3,5 tahun. Yang kedua, ada kebakaran besar di Roma sekitar tahun 64. Warga Roma menuduh Kaisar Nero yang melakukannya. Tetapi Nero menuduh orang Kristen yang melakukannya. Setelah itu terjadi persekusi besar terhadap seluruh orang Kristen. Dan itulah pertama kalinya terjadi penganiayaan besar terhadap orang Kristen yang tercatat dalam sejarah. Jadi Petrus dan Paulus cocok dengan dua saksi yang dibunuh setelah bersaksi kira-kira 3,5 tahun dari tahun 64 sampai 67. Bisa jadi kebakaran di Roma memang karena mereka berdoa. Dan kebangkitan setelah 3,5 hari bisa jadi mereka muncul pada mimpi banyak orang, termasuk Nero, sehingga membuat Nero menjadi gila. Sekitar tahun itu juga, pada tahun 66 terjadi pemberontakan Yahudi, dan Nero memerintahkan Jenderal Vespasian untuk menghancurkan pemberontakan Yahudi pada tahun 67. Tetapi pada tahun 68, Kaisar Nero bunuh diri. Setelah Kaisar Nero bunuh diri, terjadi perebutan kekuasaan oleh 4 orang, Galba, Otto, Vitellius, dan Vespasian. Tahun 69 adalah masa paling kacau dalam sejarah Romawi. Romawi hampir hancur. Tetapi kemudian Vespasian naik takhta dan memulihkan kekaisaran. Pada tahun 70, putra Vespasian yang bernama Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci. Ini bisa menjadi arti binatang laut itu kena luka yang mematikan, tetapi luka yang mematikan itu sembuh. Nah, jika binatang laut itu memang adalah Romawi, siapakah binatang darat yang seperti anak domba dan berbicara seperti naga? Satu hal yang menarik adalah sekitar tahun itu, muncul seseorang bernama Yohanan bin Zakkai. Dia adalah seorang rabi Farisi yang tidak mendukung pemberontakan terhadap Romawi. Ia percaya bahwa kehancuran akan datang dan ingin menyelamatkan hukum Taurat serta kelangsungan iman Yahudi. Saat Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi yang dipimpin Jenderal Vespasian, sekitar tahun 67, Yohanan berada di dalam kota yang dikuasai oleh kaum Zelot. Dia berpura-pura mati lalu diselundupkan keluar oleh para muridnya, kemudian bertemu dengan Vespasian, dan bernubuat bahwa Vespasian akan menjadi kaisar. Tidak lama setelah itu, terdengar kabar Nero meninggal, dan Senat Roma mengangkat Vespasian sebagai kaisar. Vespasian terkesan dengan Yohanan dan mengabulkan permintaannya, yaitu menyelamatkan Yafne dan membiarkan Yohanan mendirikan pusat belajar di sana.
Setelah itu, Yohanan mendirikan Sanhedrin yang baru di Yafne, sebuah akademi tempat para rabi berkumpul untuk merumuskan kembali ajaran Yudaisme tanpa bait suci. Dia merumuskan dasar-dasar teologi Yahudi baru dan membuka jalan bagi Mishnah dan Talmud. Jadi, agama Yahudi Rabbinik adalah ajaran anti-Kristen yang baru berdiri sejak tahun 70. Kita bisa mengartikan ini sebagai binatang yang keluar dari darat. Binatang pertama disebut dari laut karena berasal dari luar tanah perjanjian, dan binatang dari darat karena berasal dari dalam tanah perjanjian. Nah, jika binatang yang keluar dari darat itu maksudnya adalah Yahudi Rabbinik, bagaimana dengan 666? Di dalam ajaran Yahudi Rabbinik ada lebih dari 600 aturan yang disebut mitzvot untuk dilaksanakan oleh seorang Yahudi. Mungkin tidak tepat 666 atau 616, tetapi mengacu pada kecaman Yesus pada ajaran Farisi, hukum yang mereka lakukan adalah buatan manusia. Jadi 666 bisa dimaknai sebagai simbolik dari mitzvot yang sebagian isinya ditulis di dalam tefillin yang digunakan di dahi dan tangan orang Yahudi sekarang ini. Jika dua saksi yang dimaksud adalah Petrus dan Paulus, binatang laut yang dimaksud adalah Romawi, dan binatang darat yang dimaksud adalah Yahudi Rabbinik. Lalu siapakah perempuan dan naga merah? Naga merah bisa ditafsirkan menjadi kerajaan Herodian, yang secara konsisten menganiaya dan menindas orang-orang Yahudi dengan berbagai cara. Herodes bukan keturunan Yahudi, dia adalah orang Arab Nabatea yang menganut ajaran Yahudi. Ada 7 orang yang dapat disebut pernah memerintah sebagai raja dalam kerajaan Herodian. Herodes Agung, Archelaus, Antipas, Filipus, Agrippa yang pertama, Agrippa yang kedua, dan Filipus yang kedua. Bisa dikatakan merekalah yang memberikan kekuasaan atas Yudea kepada Romawi. Jadi, jika si naga merah itu berarti kerajaan Herodes, maka perempuan yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Dan keturunan lain yang mempunyai kesaksian Yesus adalah orang-orang Yahudi Kristen. Dengan demikian, Yohanes bukan menulis tentang nubuat masa depan, tetapi tentang sejarah masa lalu yang sudah terjadi ketika Yohanes menulis pada zaman Kaisar Domitian dalam bentuk simbolik. Ini seperti kitab Daniel yang juga bukan menulis tentang nubuat masa depan, tetapi bercerita tentang masa lalu dalam bentuk simbolik. Tetapi kita perlu paham, hal ini bukan berarti kita harus membenci orang-orang Yahudi Rabbinik. Kitab Wahyu ditulis supaya kita sebagai umat Kristen tetap teguh dalam penganiayaan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah penafsiran ini masuk akal? Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Keselamatan bagi dewa dan bagi anak domba, segala puji, hormat dan kuasa sampai selamanya. Pemerintahan dipegang Tuhan dan yang diurapinya. Ia memerintah sebagai raja sampai selamanya. Saat semua orang yang hidup dan yang mati dihakimi, saat para hamba-Mu yang kudus mendapatkan upahnya. Semua orang yang menerima Dia akan diselamatkan, dan semua orang yang menolak Dia akan dibinasakan. Kudus, kuduslah Tuhan Dewa hormat dan
Engkau layak terima gulungan dan buka meterainya, karena Engkaulah anak domba yang telah disembelih. Engkau membeli setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa, bagi dewa yang duduk di tahta